Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam ibadah anak GKI Muntilan. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Puji Tuhan, anak-anak dalam keadaan sehat dan sukacita. Anak-anak, pada saat ini kita mengalami pandemi corona yang mengharapkan kita semuanya belajar, bekerja, dan beribadah harus di rumah. Tentunya tidak mudah, tetapi Bu Hartini berharap kalian semuanya melalui ini dengan sukacita. Anak-anak, kita akan mengawali ibadah anak pada pagi hari ini, tapi terlebih dahulu kita harus berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena pimpinan, karena berkat Tuhan yang luar biasa buat kami semuanya, terlebih buat anak-anak di rumah Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kami dengan kesehatan dan sukacita. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak di rumah akan melakukan ibadah. Kami akan memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, serta akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami masing-masing, berkati anak-anak, berkati kami dengan sukacita, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati kami, seluruh jiwa kami dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tempat ini, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami dapat menggunakan seluruh anggota tubuh kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya dalam penyertaan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, kita akan menyapa semua teman-teman kita dengan memujikan hai. Bertemu lagi. Bu Hartini tidak sendiri di sini. Bu Hartini ditemani sebelah kanan Bu Hartini ada Pak Eko. Sebelah kiri Bu Hartini ada Bu Sugi. Di sebelah kiri ada tim musik Pak Broto sama Kak Benaya. Dan kami mengajak semua anak-anak untuk memuji nama Tuhan. Mari bangkit berdiri. Ayo kita nyanyikan hai. Bertemu lagi. Bertemu lagi, hai, senangnya hati, hai, bertemu lagi, hai, senangnya hati. Sejak Yesus di hatiku, tinggal di dalamku, ku selalu gembira, berwajah ceria. Bertemu lagi, hai, senangnya hati, hai, bertemu lagi, hai, senangnya hati. Sejak Yesus di hatiku, tinggal di dalamku, ku selalu gembira, berwajah ceria. Ku selalu gembira. Ku selalu gembira, berwajah ceria. Ku selalu gembira. Gembira, berwajah ceria. Hei, iya. Anak-anak semuanya pasti bersukacita, bergembira. Ya anak-anak. Bu Hartini mau bertanya pada pagi hari ini, apakah anak-anak di rumah suka menanam pohon? Suka. Pak Eko suka menanam pohon nggak? Suka sekali. Iya. Tanaman apa yang Bu Sugi sama Pak Eko tanam? Pak Eko tanam pohon apokat. Wah, pohon apokat. Wah, enak ya anak-anak. Kalau Bu Sugi?
Besuki ada pohon pisang, Wah. ada bunga banyak. Wah, hebat. Tentu anak-anak di rumah juga suka menanam pohon. Dan harapannya, kalau anak-anak menanam pohon apa? Harapan kita semuanya adalah tanaman yang kita bertumbuh, ya Bu Sugi, Pak Eko, bertumbuh, terlebih berbuah lebat. Kalau berbuah lebat, kita yang menanam tentu saja senang. Seperti juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengharapkan kita bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah lebat. Seperti saat ini kita akan memujikan Yesus pokok dan kita carangnya. Jadi Tuhan Yesus sebagai pokoknya dan kita carangnya. Dan Tuhan berharap kita semua akan berbuah lebat dalam Tuhan sehingga memberikan berkat bagi banyak orang. Mari Pak Broto. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak pasti siap, duduk manis di tempat. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Ko Hizki. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan bersama-sama Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya.
Ko Hizki. Terima kasih Bu Hartini sudah berdoa untuk kita semua. Gimana kabar adik-adik? Sehat semua kan? Ya, saat ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ke 8. Ayo, Alkitabnya udah siap belum? Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ke 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan yang barang siapa yang mendengar dan melakukannya itulah yang berbahagia. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, siapa di sini yang pernah melihat atau pernah menanam pohon buah? Entah itu buah pisang, atau pohon mangga, atau pohon talok, atau kersen seperti yang ada di sini. Pasti kita senang kalau pohon kita itu berbuahnya besar-besar dan buahnya itu banyak. Dan kalau kita beruntung, kita bisa menikmati buahnya. Ayo, siapa yang gak suka makan buah? Ayo, mulai sekarang kita makan buah supaya tubuh kita sehat. Tapi adik-adik, gak selamanya pohon itu bisa berbuah. Gimana kalau misalnya pohon yang kita tanam atau kita lihat itu tidak menghasilkan buah apa-apa? Dan terus bagaimana dengan kita pada zaman sekarang? Itu kenapa sih harus dikaitkan atau kita gambarkan dengan pohon? Di dalam bacaan kita di Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8, kita bersama-sama belajar bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Buat adik-adik yang belum tahu apa itu pokok dari pohon, ini ada gambarnya. Tada! Maaf ya, gambarnya jelek. Jadi adik-adik, di dalam bacaan kita, di ayat yang pertama, Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan Bapa atau Allah adalah yang mengusahakannya. Jadi Allah menanamkan pohon, menanam benih, lalu Yesus tumbuh menjadi pokoknya. Lalu kita apa? Kita adalah ranting-rantingnya. Kita adalah ranting-ranting yang akan menghasilkan buah. Mengapa kok buahnya tidak tumbuh di pokok? Karena memang buah tumbuhnya di ranting. Jadi buah itu tidak bisa tumbuh di pokok-pokok ini. Nah, supaya ranting ini bisa berbuah, maka ranting harus menempel pada pokok. Mengapa? Karena ranting ini mendapatkan nutrisi, mendapatkan makanannya dari pokok. Jadi pokok yang dari bawah sini, dari akar-akarnya, menyerap segala nutrisi, dijalankan, diluncurkan ke ranting-ranting dan akhirnya menghasilkan buah. Nah, kalau misalnya ranting ini tidak menempel pada pokok, maka ranting-ranting tidak bisa mendapatkan buah. Sama halnya juga seperti tadi, buah tidak bisa tumbuh di pokok. Dan
Ranting tidak bisa menghasilkan buah kalau ranting ini tidak menempel pada pokoknya. Maka itu hubungan ini, ranting dan pokok ini menjadi penting karena saling membutuhkan. Pohon disebut pohon buah ketika dia menghasilkan buah. Nah, bagaimana kalau misalnya ranting ini tidak menghasilkan buah sama sekali? Oleh pengusaha, kalau dalam bacaan kita adalah Allah, maka ranting ini akan dipotong karena tidak menghasilkan apa-apa. Kalau ranting ini dipotong, maka ranting ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan berguna bagi apapun. Maka ranting harus menempel pada pokoknya. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, kita harus datang dekat pada Tuhan. Seperti ranting tadi, menempel pada Tuhan, bagaimana caranya kita menempel, kita hidup dekat pada Tuhan. Caranya adalah kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, kita taat sama perintah Tuhan. Perintah Tuhan dari mana? Dari Alkitab. Maka adik-adik, marilah kita bersama-sama dekat sama Tuhan, kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, supaya kita berbuah banyak, dan buah yang kita hasilkan itu, yang adalah buah kasih Allah, bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, jadi demikianlah firman Tuhan untuk saat ini. Sebagai penutup ada pantunnya nih. Ada kodok, ada katak, lompat tinggi sampai bulan. Ingin berbuah banyak, mari hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ajarlah kami untuk kami mau dekat, mau dengar-dengaran sama Tuhan, mau taat sama Tuhan, agar kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menghasilkan buah-buah kasih di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dadah. Terima kasih Ko Hizki sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Semoga menjadikan berkat bagi kita semua, terlebih anak-anak, dan bisa menjadi pedoman bagi hidup kita semuanya. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan pujikan lagu Anggur Baru. Mungkin bagi anak-anak di kelas kecil, Bintang Timur dan Bethlehem, ini adalah lagu baru ya. Mari kita sama-sama belajar. Tetapi untuk anak-anak dari Nazaret, Yerusalem dan Galatia pasti bisa. Anak-anak yang besar harus lebih semangat ya. Mari bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
kita akhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita akan bertemu minggu depan dalam keadaan yang lebih baik dan sukacita. Selamat bertemu kembali anak-anak. Selamat bertemu kembali. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.